Good news, Said Didu resmi dilaporkan. Di medsos dipermalukan profesor. Ditulis oleh Mora Sifudan. Kabar gembira menghiasi dunia maya hari ini. Said Didu resmi dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan. Laporan ini telah beredar di media sosial seperti pada gambar di bawah ini. Bila mengacu pada laporan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat 3, penyebaran berita bohong Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 Ayat 1 dan atau 2 dan atau Pasal 15, dan penghinaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 310 dan atau Pasal 311. Kasus ini kemungkinan besar terkait dengan video Said Didu yang menyerang Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Ini berat kawan, dan hampir semua pasal di atas dapat digunakan untuk menjerat Said Didu. Yang paling tinggi hukumannya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat 3 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Yang perlu diketahui di sini bukan saja soal seberapa berat hukuman bagi Said Didu yang dengan entengnya menghina dan menyebarkan kabar bohong, melainkan sepandai-pandai tupai melompat dari dahan yang satu ke dahan yang lain, suatu saat akan jatuh juga. Said Didu sudah terlalu lama melompat dari provokasi yang satu ke provokasi lainnya, dari hinaan yang satu ke hinaan lainnya, yang selalu didasarkan atas klaim ke manusia merdeka. Akhirnya dilaporin juga. Jika selama ini Didu pandai berkilah, ternyata tidak demikian kalau berhadapan dengan LBP. Sudah diminta untuk minta maaf, dia malah melayangkan surat klarifikasi yang tidak jelas itu. Dan dia tidak mencabut pernyataannya. Lagi-lagi Didu mau berkilah dengan mulutnya yang bau busuk itu. Maka tidak heran kalau kemudian pihak LBP melanjutkan ke proses hukum. Belum usai dengan kasus LBP, Didu kembali memancing kemarahan rakyat Indonesia. Dia ikut ragu bahwa Jokowi benar-benar lulus Fakultas Kehutanan UGM. Malahan dia mengadakan sayembara dengan memberikan hadiah ke siapa saja yang mampu membuktikan bahwa Jokowi benar-benar lulus Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ingin hoax dan provokasi ini terus berlangsung, Guru Besar Universitas Airlangga Henry Subiakto yang juga alumnus Fakultas Hukum UII dan Komunikasi Visipol UGM, setahun di bawah Jokowi, ikut menyajikan bukti-bukti foto ketika Jokowi di wisuda, foto menggunakan kacamata hitam, foto pertemuan dengan teman seangkatan dan lain sebagainya. Henry Subiakto bukan mau mendapatkan hadiah yang disediakan Didu, tetapi ingin meluruskan fakta yang sepertinya sedang digunakan manusia kaleng-kaleng untuk mendiskreditkan Jokowi. Tidak bisa dibayangkan seorang yang mengaku diri sebagai manusia merdeka justru menggunakan cara-cara yang kurang pantas. Para pembaca harus tahu bahwa manusia merdeka itu adalah manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab, bukan seperti Didu yang tidak beda dengan kadrun pemuja hoax. Padahal dia mantan pejabat BUMN yang rangkap 4 jabatan. Seharusnya dia menunjukkan kualitas sebagai mantan pejabat BUMN, bukan malah bertingkah sebagai kadrun pengagum hoax pemuja selangkangan. Bukti ontetik berupa foto-foto dari seorang guru besar tersebut tentunya langsung menjungkalkan Didu ke selokan paling bau. Akibatnya Didu pun ngegas dan kehilangan arah. Kenapa saya katakan pelaporan Didu ini sebagai berita baik? Orang-orang seperti Didu perlu diberi pelajaran. Dia mengklaim mengkritik penguasa atau pejabat padahal menghina dan asal menuduh secara serampangan. Apalagi kalau sudah menyerang personal pejabat tersebut bukan kebijakan yang telah diambilnya. Itu namanya kurang ajar. Kita akan melihat apakah Didu akan memenuhi panggilan kepolisian atau tidak. Tebakan saya, dia mau tidak mau.
Kalau tidak mau tersungkur lebih jauh lagi, harus memenuhi panggilan kepolisian. Kalau tidak memenuhi panggilan kepolisian, maka dia akan sama dengan pecundang dan banci kaleng-kaleng. Banci saja berani mengakui dirinya banci, masa Didu mengaku manusia merdeka tapi tidak berani bersikap merdeka? Yang saya heran, sejak foto surat pelaporan Didu beredar di media sosial, belum muncul tagar Save Said Didu. Apakah dia sudah ditinggalkan para curutnya? Kita lihat saja nanti. Salam dari rakyat jelata, ditulis oleh Morasihu dan dilansir